Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini aku mau bahas satu soal ini ya, pertanyaan dari teman yang ada di grup Telegram. Nanti di akhir video kalau teman-teman rasa ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe channel Med TV untuk beri dukungan supaya channel Med TV boleh bermanfaat bagi orang banyak. Oke, langsung saja aku bahas ya soalnya. Seorang siswa sedang menghadapi kuis matematika. Kemudian kuisnya terdiri dari 5 soal. Nah, 5 soal ini merupakan pilihan ganda ya. Pilihan ganda dengan 4 pilihan. Karena kuis mendadak, maka siswa tersebut menjawab soal dengan cara menebak. Berapa peluang siswa tersebut menjawab dengan benar? Nah, teman-teman, ini peluang ini jenis binomial ya. Jadi binomial itu setiap percobaan mempunyai peluang yang sama. Maksudnya apa? Nah, ini kan ada 5 soal dengan 4 pilihan ya. Soal nomor 1, peluang dia benarnya itu, peluang benarnya kan dari 4 pilihan cuma 1 yang benar biasa ya. Nah, berarti 1 yang benar dan seluruh pilihannya ada 4 gitu. Soal nomor 2 juga begitu. Soal nomor 2 peluang benarnya ini 1/4 juga. Jadi setiap nomor peluangnya sama seperti ini. Nah, kalau setiap nomor peluangnya sama, ini disebut peluang binomial. Nah, untuk peluang binomial rumusnya sendiri seperti ini teman-teman. N CX dikali P pangkat X dikali Q pangkat X. Nah, apa itu N, apa itu X, apa itu P, apa itu Q? N itu jumlah soalnya teman-teman, ada 5 soal ya. X ini dia ingin sesuai pertanyaan teman-teman, mau menjawab benar berapa? 4, 5, 3, 2, 1 gitu ya. Ini X nya, dia mau jawab benar dengan berapa. P-nya itu ya sebagai peluang suksesnya. Peluang sukses itu maksudnya gini, kalau dia mau P-nya itu sebagai jawaban yang benar ya berarti P-nya itu sukses kalau dia benar gitu ya. Nah, Q-nya berarti ya kalau dia salah gitu, peluang kalau dia salah, peluang gagal biasa disebut. Nah, ini P sama Q punya hubungan nih. Q itu bisa aku tulis 1 dikurang P gitu ya. Jadi kalau kita definisikan di sini nih, P-nya itu yang kita tulis dari N dulu deh, urut ya. N-nya itu yang jumlah soalnya 5 ya. Jumlah soalnya kan sudah pasti 5 nih. Nah, X-nya belum pasti nih, tergantung pertanyaan ya. Karena pertanyaan A sama B kan beda ya. Jadi X-nya kita biarkan saja nanti. Yang datanya dulu, P-nya itu kan 1/4 ya. Setiap soal dia peluang benarnya 1/4, dan setiap soal peluang gagalnya tentu 1 dikurang P. 1 dikurang 1/4 itu 1 dikurang 1/4. Ini dari 1 kurang P ya, itu 3/4 gitu teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal jawab setiap soal ini. Yang A, dia mau sebanyak 4 soal benar. Nah, 4 soal benar itu berarti N-nya 5, dia mau 4 yang benar, X-nya itu 4, 1/4. Nah, di sini pangkat X-nya itu ya sesuai ini 4, dia mau 4 benar ya 4 di sini gitu. Terus ini bukan pangkat X ya, sorry teman-teman, tapi N kurang X ya. Jadi N kurang X. Nah, ini 3/4 pangkat N dikurang X. N-nya kan 5 kurang 4 1 gitu ya. Jadi dapat turun mana? 1, 5 kurang 4. Nah, kita tinggal menghitung ini teman-teman. 5C4 itu menghitungnya bagaimana sih? NCX itu menghitungnya, NCX ini menghitungnya N faktorial per R faktorial, ini X ya, X faktorial, N dikurang X faktorial. Faktorial itu perkalian menurun. Jadi kita bisa jawab ini 5 faktorial
per 4 faktorial. Langsung saja ya, ini n kurang x, 5 kurang 4 1 ya, 1 faktorial. Nah ini 1 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4, 1/4 pangkat 4 dikali 3/4 pangkat 1. Ini 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, cuma kita stop sampai di 4 saja karena di bawahnya ada 4 faktorial. 1 faktorial itu 1. Ini bisa dicoret. Faktorial itu perkalian menurun ya teman-teman. N dikali n-1 dikali n-2 gitu sampai 1 seperti ini. Berarti kalau ada contohnya misalkan 5 faktorial, yaitu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya teman-teman, seperti ini. Nah ini kemudian kita tinggal hitung 1 pangkat 4 pangkat 4 itu sama kayak aku tulis 2 pangkat 8 ya, cuman ini kita 1 pangkat 4 kan 1 tetap, ini 4 pangkat 4 dikali 3/4, ini 5 kali 3 15 ya, 15 per 4 pangkat 4 kali 4 4 pangkat 5 jadinya. Nah ini bisa dipecahin, tinggal 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali, tapi biarkan kita tulis seperti ini. Oke, sekarang yang B. Yang B itu paling banyak 3 soal. Paling banyak 3 soal berarti dia bisa 1 soal benar, 2 soal benar, 3 soal. Nah, karena paling banyak 3, berarti dia bisa NC1 dikali 1/4 pangkat 1, ini untuk yang 1 benar ya, kali 3/4 pangkat 5 kurang 1 3, 5 kurang 1 4 ya. Nah, tapi nanti hasilnya ditambah dengan yang ini teman-teman, 5C2, karena paling banyak 3 berarti kan bisa 1 benar, 2 benar, bisa 3 benar. Kalau 2 benar berarti 1/4 pangkat 2, ini 3/4-nya pangkat 5 kurang 2 3 ya. Nah ini ditambah dengan, ini nggak muatnya, aku hapus saja ya teman-teman rumusnya ya. Ditambah dengan 5C3 dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 5 kurang 3 itu 2. Nah kita tinggal hitung 5C1 itu dengan cara yang sama teman-teman, seperti ini hasilnya 5 ya. Aku langsung aja ya, atau enggak boleh kita hitung tapi dicoretan aja, nanti kita hapus lagi ya. 5 faktorial per 1 faktorial, 5 kurang 1 kan 4 faktorial ya. Nah ini kan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, ini dicoret jadi 5 gitu ya. Ini 1/4 dikali 3 pangkat 4 per 4 pangkat 4 ditambah ini 5C2, kita hitung saja teman-teman. 5C2 itu kan berarti 5 faktorial per 2 faktorial, 5 kurang 2 3 faktorial. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial, stop sampai di 3 karena di bawah ada 3 faktorial. Terus 2 faktorial ini 2 kali 1 kan 2, bisa dicoret sama ini jadi 2 ya, 2 kali 2 10 gitu ya. Nah 5C3 juga pasti 10 teman-teman. Kenapa? Karena ini kan di sini 5 faktorial, di sininya 3 faktorial. Nah aku tulis deh yang 5C3 itu berarti kan 5 faktorial terus 3 faktorial, 5 kurang 3 2 faktorial. Nah ini kan bawahnya sama nih dengan ini, atasnya sama, pasti hasilnya sama 10 juga ya. Oke, terus ini dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Yang ini 1/4 pangkat 2, tunggal kita bongkar aja langsung. 1/4 pangkat
Ini 1 pangkat 2 kan tetap 1 ya. 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Kalau kita lihat ini kan 4-nya pangkat 5 semua nih pasti ya, yang bawahnya tinggal kita hitung atasnya 5 kali 3 pangkat 4 per 4 pangkat 5 ditambah 10 dikali 3 pangkat 3 per 4 pangkat 5 ditambah 10 kali 3 pangkat 2 per 4 pangkat 5, yaitu ini terserah teman-teman mau hitung atau nggak masalah ya sebenarnya. Tapi kalau mau hitung ya 3 pangkat 4 itu 81 ya, 81 kali 5 ini 5, ini 40, jadi 405 per 4 pangkat 5. Nah 4 pangkat 5 nya juga kalau teman-teman mau hitung silahkan ya. 4 pangkat 5 itu tinggal 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali ya. 3 pangkat 3 27 kali 10 270 per 4 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 2 9 kali 10 90 per 4 pangkat 5. Nah ini kita tinggal hitung 405 ditambah 270 ditambah 90, 5 16 simpan 1 4 5 6 7 765 ya. Ini 765 per 4 pangkat 5. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.